Shalom, salam podcast Eksposisi Alkitab M116. Kita akan belajar bagaimana saya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus atau dengan Roh Kudus. Dalam Efesus 5:15-20, Rasul Paulus mengajarkan orang percaya bagaimana mengalami hubungan yang kudus dengan Tuhan. Bagaimana hidup baginya, menaatinya, menemukan kehendaknya. Saat ini kita melayaninya. Ia menulis, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan hidup seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Jangan bertindak gegabah, tetapi pahamilah apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan mabuk karena anggur dapat merusak hidupmu. Sebaliknya, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus dan nyanyikanlah mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani di antara kamu. Bernyanyilah bagi Tuhan di dalam hatimu dan ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu kepada Allah, Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Orang-orang kafir di Efesus menyembah dewa mereka dengan pesta pora mabuk-mabukan. Mereka percaya bahwa untuk berkomunikasi dengan dewa mereka dan dipimpin olehnya, mereka harus mabuk. Dalam keadaan mabuk itu mereka dapat menentukan kehendak dewa mereka dan menentukan cara terbaik untuk melayani dan mentaatinya. Sebaliknya, Paulus memerintahkan orang percaya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus ketika kita dengan hati-hati mempertimbangkan tindakan kita dan menyerahkan diri kita kepada kuasa Roh. Membiarkan dia membimbing, mempengaruhi, mengatur perilaku kita. Kita dengan hati-hati menyelaraskan pilihan dan keputusan kita sehari-hari dengan hikmat dan kebenaran yang diajarkan kitab suci. Dipenuhi dengan Roh Kudus dalam konteks ajaran Paulus dalam Efesus 5:18 berbeda dari berdiamnya Roh Kudus pada saat keselamatan. Lihat Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 17. Mereka yang percaya kepada Kristus Yesus menerima karunia keselamatannya, menerima air hidup. Roh Kudus memberi hidup dan yang kekal. Yohanes 7 ayat 37-39, dia juga 1 Korintus 12 ayat 13, 2 Korintus 1 ayat 22, Galatia 3 ayat 14, dan Efesus 1:13. Setiap orang yang menjadi milik Yesus Kristus memiliki roh Allah yang hidup di dalam dirinya. Roma 8 ayat yang ke-9. Meskipun demikian, kita dapat menghalangi atau menahan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 19, bahkan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat yang ke-30. Dosa dan pemberontakan terhadap kehendak Allah menghalangi kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika kita menyerah pada godaan dosa dan keinginan duniawi, ketika kita kehilangan kendali dan melakukan apa yang kita tahu salah, hidup seperti yang kita lakukan sebelumnya menerima keselamatan Kristus, kita mencegah Roh Allah untuk membimbing, mempengaruhi, mengatur perilaku kita. Roh Kudus berduka dan padam karena dia tidak diizinkan untuk menyatakan dirinya dalam hidup kita seperti yang dia inginkan dengan ekspresi atau buah-buah dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Ketika kita berdosa, kita harus mengakui pelanggaran kita kepada Tuhan segera mungkin. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, dan memperbaharui komitmen kita untuk dipenuhi dengan Roh. Yesus dipenuhi maaf Yesus dipenuhi dengan pengaruh Roh Kudus yang membimbing. Matius 4 ayat 1, Lukas 4 ayat 18, Lukas 10 ayat 21. Begitu pula Yohanes Pembaptis, Lukas 1:15, ibunya Elisabet, Lukas 1:41, dan ayahnya Sakaria, Lukas 1 ayat yang ke-6-7. Orang-orang kudus dalam perjanjian lama seperti Bezalel, Keluaran 31 ayat 3, Keluaran 35 ayat 30. Yosua, Ulangan 34 ayat 9, Simson, Hakim-Hakim 13 ayat 25, 15 ayat 24, dan Mika 3 ayat 8. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang percaya pada hari Pentakosta dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan Roh itu. Kisah Rasul 2 ayat keempat. Petrus, Kisah Rasul 4 ayat ke-8. Paulus, Kisah Rasul 13 ayat yang ke-9. Dan murid-murid lain yang dipenuhi dengan sukacita dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 13 ayat 52. Sebaliknya, Ananias membiarkan dirinya dipenuhi dengan setan. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-3. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita hidup oleh Roh. Galatia 5 ayat 16. Dan dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 18. Hidup oleh Roh dan hidup menurut Roh. Galatia 5 ayat 25. Menurut Rasul Paulus, dipenuhi dengan Roh Kudus membuat perbedaan antara hidup dan mati. Ketika kita menjadi milik Yesus, kuasa Roh pemberi hidup membebaskan kita dari kuasa dosa yang memimpin kepada maut. Roma 8 ayat yang kedua. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat yang ke-6. Daripada hidup dalam perbudakan dosa dan takut akan kematian, kita hidup sebagai anak-anak angkat Allah. Roma 8 ayat 14-15. Orang percaya yang dipenuhi oleh Roh menukar rasa takut dan malu dengan kekuatan kasih dan penguasaan diri.
2 Timotius 1 ayat 7. Mereka menyanyikan mazmur, kidung-kidung pujian, nyanyian rohani, menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan di dalam hati mereka dan mengucap syukur atas segala sesuatu kepada Allah Bapa kita dan nama Yesus Kristus Tuhan kita. Efesus 5:19-21. Hati yang dipenuhi dengan musik, sukacita, rasa syukur kepada Allah biasanya menandakan orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Akhirnya Paulus menggambarkan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai mereka yang memiliki saling tunduk dan takut akan Kristus. Efesus 5 ayat yang ke-21. Kita dapat dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari dengan menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan dalam ketundukan dan ketaatan kepada firman-Nya. Tidak ada rumus yang dapat diikuti selain membiarkan Dia memenuhi kita dan mengendalikan kita. Bagian kehidupan kita, pikiran, emosi, tubuh, tindakan kita. Hanya ketika kita tunduk kepadanya dan dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dapat mengalami hubungan harmonis dengan Tuhan dan satu sama yang lain. Shalom.